Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prastio. Jadi kali ini saya lagi ada di Yamaha Flagship Shop Jakarta. Dan kali ini di depan saya sudah ada motor matic Yamaha bermesin Yamaha NMAX tapi punya 3 roda. Nah, kalian pernah lihat nggak motor matic yang satu ini? Pakai mesin NMAX 155 tapi rodanya ada 3, teman-teman. Ya, jadi ini adalah Yamaha Tricity 155. Kalau di Jepang, motor ini dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar 65 jutaan. Tampilannya benar-benar menarik banget ya. Biasanya kalau umumnya motor matic itu menggunakan 2 roda saja, kalau yang satu ini pakai 3 roda. Jadi di bagian depannya rodanya ada 2. Yuk langsung saja kita bahas detailnya. Jadi yang pertama dari bagian depan, untuk bagian atasnya ini terdapat visor atau windshield, teman-teman. Warnanya smoke ya, jadi agak sedikit gelap. Kemudian ada dudukan plat nomor di bagian depannya menggunakan bahan besi. Untuk visornya sendiri, dia tidak bisa di setel atau hanya satu posisi. Nah, di bagian pencahayaan sudah LED ya. Dia desainnya memanjang seperti ini. Nah, ada sekat di bagian tengahnya, jadi ada 2 klaster seperti ini. Kemudian di bagian atas ini terdapat seperti DRL ya. Desainnya naik ke atas dengan motif, nah seperti ini teman-teman. Jadi ada garis-garis melengkung ya, yang menambah kesannya semakin terlihat mewah. Untuk bodinya sendiri ini menggunakan warna abu-abu kecoklatan. Nah, dia agak glossy tapi nggak terlalu mengkilap ya. Nah, seperti ini warna bodinya. Kemudian untuk sennya posisinya ada di bagian ujung atas. Nah, ini menarik nih. Ada di bagian ujung atas, ditarik hingga ke belakang sini ya. Nah, masih menggunakan bohlam biasa teman-teman. Kemudian di area bawahnya sini menggunakan bahan plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik. Ditarik hingga ke bagian samping. Nah, lebar ke sini ya. Nah, lebar ke samping hingga ke bagian bawah lampunya. Kemudian untuk bagian sayap sampingnya, dia juga mundur ke belakang seperti ini, ditarik hingga ke bagian area tengah sini. Kemudian untuk bagian atasnya, di sini juga bahan plastik kasar, teksturnya bintik-bintik. Ada logo Yamaha ya. Nah, ada logo Yamaha di bagian tengah, kemudian ada tekstur jaring-jaring di area dalamnya. Nah, look atau tampilannya dari bagian sisi sebelah kirinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bener-bener luar biasa banget sih ya, keren banget. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Nah, yang menarik di sini ya, jadi motor ini menggunakan 2 roda di bagian depan. Untuk fendernya di sini coklat keabu-abuan, bertuliskan ABS. Jadi untuk sektor pengereman sudah ABS dipadukan dengan plastik kasar ya, di bagian samping plastik kasar hingga ke bagian belakang. Tampilan velgnya keren banget teman-teman. Nah, ini dia. Jadi menggunakan tampilan velg yang seperti mobil ya. Bahannya juga mirip dengan velg mobil seperti ini. Di sini menggunakan warna silver, kemudian di bagian tengahnya ini terdapat cover ya, bahannya plastik. Untuk ban depannya ini menggunakan ban IRC dengan ukuran 90/80, ringnya 14. Nah, jadi ringnya 14 sudah mengenakan ban tubeless teman-teman. Nah, posisi cakramnya dia ada di bagian dalam. Nah, yang nggak kalah menarik di sini adalah cakramnya juga 2 ya, kanan kiri. Jadi nggak hanya sekedar rodanya yang 2 kanan kiri, tapi pengereman bagian depan juga kanan kiri teman-teman. Ini dia tampilan cakramnya di bagian sisi sebelah kirinya. Kalipernya dia menggunakan isin ya, 1 piston. Di sini terdapat cover ya, cover disc ya, menggunakan bahan plastik. Sudah ABS ya, jadi kanan kiri ini ABS teman-teman. Ini tampilannya di bagian cakram sebelah kiri, ini tampilannya di bagian cakram sebelah kanan. Nah, walaupun ini menggunakan ban 2, tapi feel berkendaranya itu sebenarnya mirip-mirip dengan motor-motor matic pada umumnya ya. Nah, dia akan nurut nih ketika dibelokkan ke kanan, ini juga tetap enteng. Tuh ya, tetap enteng dan tetap smooth teman-teman. Nah, nggak hanya bagian pengeremannya yang double. Di bagian suspensi juga double. Nih ya, kita lihat tampilan di bagian sebelah kanan. Dia menggunakan 2 shock seperti ini. Shock breakernya ada 2 di sebelah kanan. Di sebelah kiri, shock breakernya juga ada 2. Tuh teman-teman, keren ya. Jadi suspensi depannya total ada 4 shock breaker. Pengeremannya kanan kiri double dan sudah ABS dua-duanya. Nah, looknya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Ketika kita lihat tampilannya dari area depannya. Bener-bener keren banget sih. Kalau kalian pakai motor ini sih bakal jadi pusat perhatian di jalan ya. Ini 1001 mungkin unitnya ya, kalian temukan di jalanan. Di tampilan velgnya hingga ke bagian spakbornya. Bener-bener menarik banget teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometer dia desainnya memanjang seperti ini, melengkung, sudah full digital. Di bagian atas ini terdapat beberapa indikator ya. Seperti sen kanan, kemudian engine check, ECO, kemudian ada lampu jauh, temperatur, ABS, dan sen kiri. Kemudian ada 2 tombol menu ya. Menarik ya, posisi tombol menunya ada di bagian atas nih, kanan kiri. Nah, sisanya full plastik kasar bagian frame luarnya. Di bagian stangnya juga di cover dengan batok ya. Jadi mirip dengan NMAX nih, ada covernya di bagian stang.
Kemudian untuk bagian sebelah kiri tombol-tombolnya mirip-mirip dengan Matic yang lain, ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian ada sen dan klakson. Di sebelah kanan di sini hanya ada starter, belum ada triple S, belum ada hazard. Untuk tampilan hand gripnya dia seperti ini, tuh ya, khas Yamaha dengan jalur yang simple. Handle rem kanan kiri juga hitam di sini ya, cat hitam. Spionnya teman-teman, tuh ya, beda ya. Kita jarang sekali ya menemukan tampilan spion seperti ini di motor-motor yang ada di Indonesia. Matic-Matic Yamaha yang lain nggak kayak gini nih tampilan spionnya. Ini keren banget sih, tuh ya. Tampilan spionnya bener-bener Eropa banget modelnya. Kemudian teman-teman turun lagi ke bagian area dashboardnya. Jadi untuk keamanannya ini masih kunci kotak manual ya, belum smart key atau keyless. Ini dia. Dia sudah ada seat opener untuk membuka jok, belum ada alarm. Kemudian di sini juga terdapat ini dia rem parkir ya. Nah, ini ada rem parkirnya di bagian tangan sebelah kiri, ini juga nggak kalah menarik. Kemudian di sini full plastik kasar, kemudian ada hook ya. Hook yang desainnya ngumpet seperti ini. Di bagian sebelah kanan ini ada laci ya, laci penyimpanan tertutup seperti ini. Nah, ini dia. Bagian tengahnya teksturnya bintik-bintik. Di sini dia full abu-abu kecoklatan kanan kiri. Untuk step floornya ini cukup luas ya. Nah, bedanya dengan NMAX, jadi kalau NMAX dia menggunakan posisi dek punggung, sedangkan dia posisinya rata seperti ini, seperti Lexi teman-teman ya. Di sini ada tekstur anti slip, jadi supaya tidak licin ketika diinjak ya. Ini jarak antara depan ke belakangnya lega banget ya, pasti fungsional banget nih ya. Kanan ke kirinya juga lega banget teman-teman. Kemudian di bagian belakang di sini ada plastik kasar deknya hingga ke bagian bawah sini. Untuk step belakangnya dia desainnya ngumpet ya. Ngumpet seperti ini. Nah, jadi ketika ditutup ini seperti tidak ada step ya. Dia selaras atau segaris dengan dek bagian bawahnya. Nah, ini dia. Kemudian di bagian bodi belakang dia juga abu-abu kecoklatan, agak glossy. Kemudian ada emblem. Nah, bertuliskan Tricity 155. Nah, jadi untuk tangkinya sendiri ini di 7,2 liter, sedangkan bagasinya di 23 liter sekian ya, kurang lebih segitu teman-teman. Posisinya ada di balik joknya. Nah, tampilan joknya juga cakep ya. Tuh ya, sporty banget ya, elegan. Jadi full hitam, di bagian depan ada pemanis jahitan, bagian tengah ada pemanis jahitan, belakang kanan kiri juga ada pemanis jahitan. Untuk behelnya dia segaris dengan bodinya teman-teman ya, mirip dengan Vario 125 atau 150 ya. Dia segaris seperti ini antara bodi ke behel. Ini benar-benar mengalir desainnya tuh ya. Behelnya juga lebar ya. Ini mirip dengan behelnya PCX teman-teman. Tuh ya, ada cover di bagian tengah, kemudian ada logo Yamaha di sini. Kemudian tampilan di bagian stop lampnya. Nah, stop lampnya seperti ini, lebar ya, mirip dengan stop lampnya NMAX Old ya. Tapi kalau NMAX Old dia turun, sedangkan ini dia naik. Nah, seperti ini tampilannya, tuh ya, dibalut dengan mika berwarna merah. Di sini sennya masih bohlam, desainnya melengkung. Kanan kirinya full plastik kasar. Kemudian ada mata kucing di sini teman-teman. Fendernya lebar ya, lebar dan sangat panjang. Di sini ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar. Nah, sekarang kita bahas ke mesinnya nih. Jadi untuk mesinnya sendiri ini menggunakan basis mesin dari Yamaha NMAX 155 teman-teman. Jadi mesin injeksi 155 cc, SOHC berpendingin cairan atau radiator, dan sudah VVA ya, sudah VVA dan sudah Blue Core. Jadi lebih hemat bahan bakar tentunya. Nah, tampilan di bagian CVT dan filter udaranya seperti ini. Tapi jika kita lihat walaupun dia menggunakan basis mesin NMAX, tampilan CVT dan filternya ini benar-benar beda banget ya dengan NMAX ya. Jadi dia cover plastik full, di bagian depan ada tulisan Yamaha, belakangnya desainnya bulat. Untuk filternya dia melengkung seperti ini tampilannya. Nah, kalau NMAX dia biasanya kelihatan lebih panjang gitu ya teman-teman ya. Kalau ini dia lebih pendek tampilannya. Kemudian untuk suspensi belakangnya dia menggunakan double shock ya. Nah, double shock tapi belum shock tabung dan belum tersedia setelan atau adjuster. Nah, yang menarik lagi teman-teman, pengereman belakang ternyata juga double. Gak hanya pengereman depan yang disnya kanan kiri, pengereman belakang juga double. Jadi di bagian sebelah kiri dia menggunakan tromol seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ada tromol di sini. Tapi ketika kita lihat ke sebelah kanan, di sini juga ada cakram. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sebelah kanannya dia cakram, sudah ABS depan belakang. Sebelah kirinya dia tromol seperti ini. Nah, tampilan velgnya dia simple. Nah, palang-palang seperti ini tidak bercabang. Ban belakang di 130/70, ringnya 13. Jadi belakangnya 13, depannya 14. Ringnya mirip-mirip dengan NMAX ya. Yang bagian depan lebih besar ya untuk ringnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari bagian sisi sebelah kanannya teman-teman. Nah, tampilan di bagian sebelah kanan kurang lebih seperti ini untuk cover radiatornya. Ini mirip sekali dengan cover radiator NMAX ya. Kisi-kisinya ini mirip. Knalpotnya juga mirip ya. Ini naik ke atas, ada
Tameng knalpot di sini atau cover muffler, bahan plastik kasar. Untuk bagian depan teksturnya bintik-bintik, belakangnya polos, ada desain 2 lubang juga mirip dengan NMAX. Nah, untuk bagian swing armnya dia hitam seperti ini teman-teman. Tidak ada hager ya di area kolong, hanya ada karet penahan lumpur. Ini tampilannya untuk pengeremannya sisi sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi sudah disc brake sebelah kanan, sebelah kirinya tromol. Ini dia tampilan fullnya dari bagian depan sisi sebelah kanan. Untuk Yamaha Tricity 155. Motor matic Yamaha dengan basis mesin Yamaha NMAX 155, tapi menggunakan roda 3 dan pengereman double depan belakang. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya uang di 65 jutaan, kira-kira bakal beli motor ini enggak? Tapi kalian harus beli di Jepang sih ya. Di Indonesia dijual paling hanya ada secondnya teman-teman. Secondnya mungkin ada beberapa dijual, tapi memang sangat langka, sangat jarang sekali kita temukan. Saya juga jujur belum pernah melihat motor ini di jalanan langsung. Buat kalian yang pengen lihat unitnya, Yamaha Tricity 155, kalian bisa datang ke Yamaha Flagship Shop Jakarta. Kalian bisa lihat langsung, kalian bisa coba naiki juga, lihat detail-detailnya, dan bisa merasakan feel-nya seperti apa. Ini benar-benar menarik dan keren. Gimana menurut kalian seputar motor yang satu ini? Coba komen-komen di bawah.